Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah sains kita hari ini. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah misteri sains yang jujur aja agak susah dipercaya kalau baru ketahuan sekarang. Kita bakal membedah satu pil kecil yang saya yakin 100% pasti ada di kotak obat di rumah kalian, ya kan? Di balik bentuknya yang super sederhana itu, ternyata ada rahasia biologis dan penemuan medis raksasa yang baru aja mengguncang dunia sains. Oke, yuk langsung kita mulai. Bagian 1, misteri si pereda nyeri. Nah, coba deh kalian bayangin skenario yang satu ini. Kalian baru aja bangun pagi, udah siap mau mulai aktivitas, tiba-tiba, bam, kepala rasanya nyut-nyutan parah, atau gigi tiba-tiba ngilu nggak karuan. Terus apa hal pertama yang refleks kalian lakuin? Pasti langsung jalan ke kotak P3K atau laci, terus ambil pil pereda nyeri andalan kalian kan? Bener-bener otomatis, kayak udah mendarah daging banget. Tapi disinilah fakta gilanya. Kita semua tuh udah menelan miliaran, atau bahkan mungkin triliunan pil paracetamol selama puluhan tahun terakhir. Tapi kalian tahu nggak? Komunitas medis dan sains dunia ternyata nggak bener-bener tahu gimana persisnya obat ini bekerja di dalam tubuh kita. Beneran, kalian nggak salah dengar. Kita nelan sesuatu tiap hari tanpa tahu mekanisme aslinya. Sampai akhirnya ada riset terbaru yang berhasil mecahin kode rahasianya. Coba bayangin, tahun 1893, itu adalah tahun di mana paracetamol pertama kali dipakai di dunia medis klinis. Bayangin aja, udah lebih dari 1 abad kita ngandelin pil ini loh. Fakta bahwa mekanisme kerja aslinya itu jadi misteri yang tersembunyi tepat di depan mata kita selama lebih dari 100 tahun, wah itu gila banget sih menurut saya. Oke, masuk ke bagian 2, konflik sinyal rasa sakit. Buat paham seberapa besar penemuan baru ini, kita harus ngintip dulu ke dalam tubuh kita. Kita harus lihat konflik biologis yang terjadi waktu kita ngerasa sakit. Gini, tubuh kita kan punya sistem komunikasi yang super kompleks ya. Semuanya itu dimulai waktu kita ngalamin cedera atau radang. Pas itu terjadi, sel-sel di area yang luka bakal memproduksi sebuah zat kimia yang namanya prostaglandin. Nah, anggap aja prostaglandin ini kayak alarm kebakaran di tubuh kita. Begitu dia muncul, ujung saraf kita langsung bereaksi dan ngirim sinyal peringatan secepat kilat ke otak. Biar gampang ngebayanginnya, analoginya tuh kayak gini. Sinyal rasa sakit itu persis kayak panggilan darurat 911. Nomornya ditekan dari lokasi cedera, misalnya nih, jari kaki kalian mentok ujung meja. Terus panggilannya nyambung langsung ke markas besar otak kalian. Nah, waktu otak mengangkat telepon itu, barulah kalian ngerasain sakitnya. Tugas utama obat pereda nyeri adalah ngekat panggilan darurat ini. Lanjut ke bagian 3, paracetamol lawan ibuprofen. Sekarang, kita adu 2 raksasa pereda nyeri paling terkenal ini. Banyak yang mikir 2 obat ini tuh sama aja. Padahal mereka nge-hack sistem telepon tubuh kita dengan cara yang beda banget loh. Ibuprofen itu ibarat pasukan pemadam kebakaran. Dia langsung meluncur ke TKP, madamin api peradangan, dan nyegah alarm prostaglandin bunyi dari awal. Nah, kalau paracetamol, teori lamanya bilang dia itu cuma berfungsi sebagai tombol mute. Dulu ilmuwan mikir paracetamol tuh nggak turun ke lokasi cedera. Dia cuma duduk manis di markas otak terus nge-mute dering teleponnya aja. Jadi apinya sebenarnya masih ada, tapi otak kalian berhenti denger panggilannya. Tapi ya beda taktik, beda juga risikonya. Karena ibuprofen itu neken prostaglandin, yang rupanya juga punya tugas mulia ngelindungin lapisan usus. Makanya kalau keseringan dipakai, bisa bikin lambung iritasi. Untungnya, sekarang ada formula canggih kayak ibuprofen arginin yang kerjanya super ngebut, cuma 20 menit dan lebih aman buat perut. Kalau paracetamol gimana? Karena dia diproses habis-habisan di organ pusat kita, pemakaian yang berlebihan bisa nguras antioksidan tubuh dan ujung-ujungnya memicu kerusakan hati yang fatal. Ngeri juga kan? Sekarang masuk ke bagian 4, rahasia AM404 terbongkar. Siap-siap ya, karena disinilah plot twist-nya. Ternyata, semua cerita soal paracetamol sebagai tombol mute di otak tadi itu cuma setengah dari cerita aslinya. Ada riset terobosan dari Hebrew University of Jerusalem yang dipimpin Profesor Alexander Binstock dan Profesor Avi Priel. Penemuan mereka ini diterbitkan di jurnal bergengsi PNAS dan benar-benar mengubah segalanya. Mereka nemuin fakta kalau paracetamol itu ternyata nggak cuma kerja di otak. Kuncinya ada di sesuatu yang namanya AM404. Jadi, waktu kalian nelan paracetamol, tubuh kalian tuh diam-diam mengubahnya jadi metabolit aktif, yaitu si AM404 ini. Kalian bisa anggap AM404 ini sebagai agen rahasia elit yang emang sengaja diciptain sama tubuh kita sendiri sebagai respons dari masuknya pil tersebut. Keren banget kan? Terus apa sih tugas si agen rahasia ini? Balik lagi ke analogi telepon kita tadi.
AM404 ternyata nggak cuma mager di markas otak, dia itu turun langsung ke lapangan. Dia pergi ke ujung saraf tepi, tepat di lokasi cedera kalian, dan secara harfiah, motong kabel teleponnya. Secara sains, dia mengikat dan memblokir saluran natrium di sel saraf. Nah, tanpa saluran natrium yang aktif ini, aktivitas listriknya langsung mati. Jadi panggilan telepon darurat tadi udah diblokir duluan sebelum nomornya sempat ditekan. Wah, jenius banget sistemnya. Makanya Prof. Alexander Binstok bilang gini, ini adalah bukti pengubah permainan tentang bagaimana parasetamol melawan rasa sakit. Dan emang bener banget, parasetamol ternyata adalah sebuah mahakarya aksi ganda. Dia memodulasi rasa sakit di otak, tapi di waktu yang bersamaan, agen rahasianya ngebungkem sinyal sakit itu tepat di sumber asalnya. Terakhir, bagian 5, masa depan medis. Jadi, apa arti momen aha yang menakjubkan ini buat kita semua? Biar makin nangkep, mari kita rangkum sedikit ya. Selama puluhan tahun, buku teks medis nyatat kalau parasetamol murni cuma bekerja di sistem saraf pusat. Sekarang kita tahu, ternyata dia kerja secara ganda. Di pusat iya, di saraf tepi juga iya. Alih-alih cuma nipu otak pakai neurotransmitter, parasetamol secara fisik beneran menghentikan arus listrik rasa sakit langsung di ujung saraf. Implikasi klinisnya itu luar biasa banget, teman-teman. Dengan paham trik potong kabel dari AM404 ini, para ilmuwan sekarang punya peta jalan buat bikin obat pereda nyeri generasi baru. Bayangin deh, di masa depan bakal ada obat yang bisa ngilangin sakit di lutut kalian dengan sangat presisi, tapi nggak bikin seluruh kaki kalian mati rasa, nggak bikin otot lemas, dan yang paling penting, nggak ngerusak organ hati. Kita benar-benar lagi melangkah ke era pengobatan nyeri yang super bertarget. Pada akhirnya, sains keren ini ngingetin kita buat selalu bijak pilih obat pereda nyeri. Kalau sakit kalian gara-gara radang atau bengkak, kalian mungkin lebih butuh bantuan si pasukan pemadam kebakaran, yaitu ibuprofen. Tapi kalau cuma sakit kepala biasa atau demam, nah agen rahasia parasetamol adalah jagoannya. Gimana? Setelah tahu sains luar biasa di balik obat-obatan ini, kalian ngerasa lebih sering ada di tim parasetamol atau tim ibuprofen nih? Coba deh tulis di kolom komentar, mari kita diskusi seru di sana. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah sains ini, dan sampai jumpa di penjelajahan sains kita berikutnya.